Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kaum PKP yang diberkati Tuhan, perkenalkan nama saya Ibu Lulik Sowokil, anggota Pelkat PKP, Jemaat GPIB Immanuel Malang, Mupel, Jawa Timur. Saat ini saya akan membagikan pengalaman saya dalam usaha busana wanita, terutama kebaya. Saya adalah seorang desainer kebaya di Malang. Jadi, produk saya adalah kebaya. Mulai dari kebaya pesta, kebaya wisuda, kebaya akad, kebaya pemberkatan, hingga kebaya resepsi pernikahan. Yang semuanya dibuat satu-satu untuk masing-masing klien. Sebab kebaya sendiri adalah busana tradisional yang berupa atasan atau blus yang dibuat sesuai bentuk tubuh pemakainya. Setiap kebaya saya buat sesuai dengan karakter dan bentuk tubuh klien. Karena bentuk tubuh wanita itu sangat beragam, mulai dari yang kurus, curve, atau sedang, hingga yang berukuran besar. Yang semuanya harus saya kemas hingga terlihat cantik saat memakai kebaya. Pembuatan kebaya selalu diawali dari diskusi dengan klien. Klien ingin kebaya untuk acara apa dan modelnya diinginkan seperti apa. Dan ini yang paling penting, pemilihan bahan yang tepat juga perlu. Sebab tidak semua bahan cocok dengan berbagai jenis kebaya. Setelah model dan desain sudah ditentukan, baru dilakukan pengukuran badan, lalu pembuatan pola, dan pemotongan bahan sesuai pola. Lalu proses menjahit. Setelah kebaya selesai dijahit, harus dilakukan proses fitting pertama untuk melihat apakah kebaya tadi sudah sesuai dengan bentuk dan karakter badan klien. Setelah fitting pertama, kebaya sudah mulai siap untuk diproses detailing, yaitu pemasangan hiasan mulai dari motif bunga, manik-manik, hingga payet. Setelah hiasan seperti payet, manik-manik sudah terpasang, baru dilakukan fitting kedua untuk melihat apakah hiasan sudah sesuai dengan klien atau belum. Jadi pada tahap ini kebaya sudah bisa terlihat sekitar 85%. Tinggal meneruskan detailingnya. Setelah tahap detailing selesai, kebaya sudah siap diambil oleh klien. Biasanya pada saat pengambilan, klien boleh fitting lagi untuk final result. Saya memiliki total 10 orang karyawan. Bagian dari mereka adalah perempuan usia muda, ibu-ibu, dan oma-oma. Untuk karyawan yang berusia muda, dulunya adalah murid SMK yang magang di tempat saya. Setelah mereka lulus SMK, baru bekerja di sini ikut saya. Jadi, karyawan yang usia muda ini tiap hari berkantor di sini. Dan sisanya lagi bisa mengerjakan di rumah mereka masing-masing. Usaha lulik kebaya ini sudah saya tekuni sejak lulus dari sekolah kejuruan atau SMK. Pada awalnya saya sama sekali tidak memiliki ketertarikan terhadap profesi ini, apalagi jadi penjahit. Tidak pernah terpikirkan sama sekali. Dulu saya ingin sekali bersekolah di SMA negeri favorit. Namun karena keterbatasan nilai akademik waktu itu, akhirnya saya memilih SMK negeri jurusan busana. Namun ternyata di SMK malah saya menemukan kenyamanan belajar. Artinya saya tidak mengalami kesulitan menerima pelajaran. Semuanya ini bisa saya serap dengan baik. Dengan berjalannya waktu, saya menyadari bahwa Tuhan memberikan berkat yang terbaik bagi saya. Semua karyawan saya kebetulan tidak ada satupun yang seiman dengan saya. Namun itu tidak menjadi penghalang, malah saya jadikan sebagai kekuatan, di mana saya harus selalu sopan
dan baik sebagai teman, bijak dan tegas sebagai pemimpin ketika di tengah-tengah mereka. Klien saya cukup beragam, mulai dari kalangan teman-teman gereja, dari luar kota, bahkan dari luar negeri, seperti dari Jepang, Belanda, Jerman, Malaysia, dan Singapura. Sebagian besar klien saya adalah wanita berhijab, jadi klien saya pun harus menyesuaikan dengan hijab mereka. Akhirnya, bagaimana kebaya agar bisa menyatu dengan hijab dan terlihat indah adalah tantangan tersendiri buat saya. Sebelum pekerjaan dimulai, lalu kita awali dengan berdoa. Lalu briefing kecil, kira-kira apa saja yang mau dikerjakan hari itu. Segala aktivitas dan tantangan dalam pekerjaan pasti semua saya serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memampukan saya. Karena saya yakin dan percaya sama Tuhan Yesus, saya pasti bisa. Amsal 16 ayat 3. Kaum perempuan dimanapun berada, demikian tayangan singkat dari profil usaha saya. Kiranya apa yang sudah saya bagikan boleh menjadi berkat, bisa menginspirasi bagi segenap kaum perempuan. Terus diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.